Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Selamat malam. Selamat siang, Kak. Oh iya di sana siang. Oh ya, sorry. Selamat siang. Maaf ya. Sebelum kita mulai, aku mau ini dong semuanya eh, on mic buat ngetes kalau memang kalian di sini bareng aku. Berapa orang nih? Aman, Kak, aman, Kak. Hadir, hadir. Di sini ada berapa? Coba karena pertemuan kemarin kita kan belum sempat kenalan ya. Aku mau di sini satu-satu on mic terus tuh kita memperkenalkan diri satu-satu. Ayo, dimulai dari siapa bebas. Dikit, Kak. Oke, ini ada eh ini ya. Ini kan? Iya. Oke, ada dari Ambatu King. Ambatu King. Silakan. Hadir Kak. Oke, coba kamu memperkenalkan dirimu dulu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akbar Pasya. Apalagi nih Kak yang diperkenalin. Tapi kalian di sini udah kenal satu sama lain nggak sih atau gimana? Kamu masih Baru ketemu Oh kan? enggak, Nah, jadi supaya pertemuan ini kita nggak cuma dapat ilmu, tapi kita juga dapat relasi, teman-teman. Jadi kamu mungkin bisa memperkenalkan dari namamu, latar belakangmu, silakan. Terus tuh kamu apa yang kamu ekspektasimu tuh dapat pembelajaran apa dari webinar ini? Itu, tiga itu. di Larantup. apa tadi Kak? Bisa minta tolong diulangin? Oke, jadi pertama nama. Setelah memperkenalkan nama, kamu sedikit sharing latar belakangmu, kayak misalnya asalnya dari mana dan bagaimana. Terus tuh yang terakhir, ekspektasi atau pembelajaran apa yang kamu incar dari mengikuti webinar ini. Silakan. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akbar Pasya. Saya tinggal di Indonesia, di daerah Kalimantan Selatan, tepatnya di daerah Kota Baru. Terus apa yang ingin saya capai ya, atau begitulah kurang lebihnya. Ya, saya tuh ingin membuat sebuah video pendek lah, kurang lebihnya begitu, yang isinya berupa inspirasi atau nasihat dan sebagainya, yang mudah-mudahan dengan video pendek tadi membuat orang yang menonton baik sengaja atau tidak sengaja jadi terinspirasi. Kurang lebihnya seperti itu, Kak. Masya Assalamualaikum Allah. warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tadi Amba, aku ada satu pertanyaan dulu sebelum kita pindah ke teman yang lain. Tadi kan kamu bilang kamu pengen membuat sebuah film pendek, tapi aku pengen tahu nih secara spesifik eh, job desk atau apa yang kamu ingin mendalami. Kan bikin film itu kan nggak bisa sendiri. Pasti itu kamu butuh partner. Nah, tapi dari dalam dirimu sendiri itu kamu pengen fokusnya ke job desk apa? Atau belum tahu sama sekali? Kalau job desk sih lebih ke apa, videografi lah, ke jangan jadi tukang video atau tukang editor. Oh, oke. Berarti lebih ke pokoknya departemen-departemen visual lah ya. Ya visual, ya visual. Oke. Oke, terima kasih Amba. Nah, lanjut ke AA. AA, silakan. Ya, bismillah. Tanpa salam, perkenalkan nama saya Atila Chandra Nur Syahbani, biasanya dipanggil Chandra. Eh, terus apa lagi, Kak? Latar belakang. Oh, latar belakang saya
sebagai mahasiswa. Ya, Terus eh, yang saya inginkan di sini ya ingin mempelajari bagaimana sih seluk-beluk pembuatan produksi film ini gitu Kak. Jadi saya incar semuanya kalau bisa Kak. Oke, oke. Gitu Kak. Terus dari kamu sendiri ada nggak departemen impianmu kalau misalnya tadi si Amba dia pengennya ke visual antara Ya. kameramen atau editor, kalau kamu nih apa? Oh, mau jadi produser Kak? Oh, produser. Iya. Keren nih. Mantap, mantap. Oke. Terima kasih. Chandra ya tadi ya. Iya Kak. Kamu ganti akun ya? Enggak, tiba-tiba ngebug nih namanya jadi AA ini. Oh, oke, oke. oh yang kemarin berarti. Iya, oke. Terima kasih, Chandra. Oke, Iya. kita lanjut ke ini ke M. Faris. Coba M. Faris. Oke Kak, Ya. perkenalkan nama saya Muhammad Faris. Asal dari Bandung dan alhamdulillah sekarang eh, mahasiswa Mesir. Eh, terus apa lagi? Ini pencapaian atau ekspektasi apa yang kamu ingin kamu Oh, dapatkan di mengikuti webinar ini? saya pribadi ikut sekolah film. eh, Tujuan yang paling saya inginkan tuh me- menguasai menguasai apa ya? Atau memahami lah, memahami bagaimana cara mengoperasikan kamera atau ya gitulah kamera dan alat-alat untuk membuat film ataupun Mm, mungkin mempelajari skill-skill lain yang akan diajarkan di webinar ini. mm, oke. Tapi tadi kan kamu ada singgung kamu pengen mempelajari kayak secara teknisnya ya, kayak kamera. Berarti kamu sebenarnya memang ngincarnya di departemen kamera. Ya mungkin iya karena Oh, apa ya? suka eh fotografi. hmm, Kebetulan Hmm. baru-baru ini tiba-tiba ada ketertarikan sendiri buat fotografi, tapi eh, makin-makin diperdalam fotografi ternyata kalau bikin video juga menarik gitu. Oke, terima kasih Faris. Kita lanjut ke Talita Talita. Kak Talita. Nabila Likuhai. Halo Kak. Halo. Coba ayo perkenalkan nama, Eh, latar belakang, terus tujuan yang ingin dicapai dalam mengikuti webinar ini. Silakan Talita. halo, perkenalkan nama saya Talita. Asal saya di Indonesia dari Klaten dan yang saat ini sedang menempuh pendidikan di Al-Azhar, Mesir ya. Eh, untuk alasan dan tujuan saya mengikuti kelas ini, yang pastinya yang pertama untuk mengasah ya, mengasah kemampuan saya di bidang mungkin di bidang videografi dan fotografi juga. Selain itu, saya ingin kemampuan saya ini bukan hanya sekedar apa, bukan kemampuan, tapi kayak hobi saya ini bukan hanya sekedar hobi, tetapi juga bisa menghasilkan sebuah karya yang itu memiliki nilai tersendiri gitu.
Jadi bukan hanya hobi menghasilkan sesuatu karya, tapi tidak tahu tujuannya untuk apa seperti itu. Hmm. Oke, keren-keren. Tapi dari kamu sendiri mungkin ada bidang khusus yang kamu tuh pengen memperdalam dari pembuatan film. Kalau tadi kan teman-teman sudah ada yang dia pengennya kamera, editor. Nah, kalau kamu sendiri seperti apa? Terlebih kan kamu perempuan sama kayak aku nih. Iya, Kak. Sebenarnya ada banyak sih Kak di kelas ini, cuma mungkin karena dari awal ketertarikannya udah di videografi, jadi mungkin di kelas ini yang lebih ditekankan lagi di kayak mungkin di apa namanya, kayak di pembuatan naskah mungkin ya, naskah film atau karena selama ini kan saya membuat kayak videografi itu kayak masih yang kurang terstruktur ibaratnya seperti itu. Jadi Hmm, mungkin lebih ke situ sih Kak. Sama videografi juga lebih ditekankan lagi gitu. oke, oke. Oke, terima kasih Talita, Oke Amba, Kak. Chandra juga sama Faris. Oke, karena aku udah tahu nih ekspektasi kalian mengikuti webinar ini dan aku juga tahu target kalian. Nah, untuk pas banget nih karena topik materi kita pada pertemuan kali ini kita akan membahas dari apa tuh produksi film dan berbagai macam job desk-nya. Oke, jadi teman-teman selamat datang di pertemuan kita yang kedua. Semoga dari apa yang kalian sebutkan tadi itu bisa kalian dapatkan pada saat pertemuan kali ini. Mungkin teman-teman juga masih bingung tadi ada yang kayak aku tuh kayaknya pengen ke kamera Kak, tapi aku juga pengen ke editor. Mungkin semoga nanti pada saat setelah aku memaparkan materi ini kalian jadi lebih tahu nih pengennya itu sebenarnya apa, bisanya itu sebenarnya apa, pengen mempelajari apa. Seperti itu, oke? Kita langsung masuk ke materinya. Jadi teman-teman, tahapan membuat film itu ada 3. Ada pre-production, production, dan pasca production. Nah, tapi sebenarnya ini kalau misalnya dalam pembuatan film keseluruhan itu sebenarnya itu ada 5. Jadi apa itu 5-nya itu apa aja? Pertama ada distribusi. Distribusi adalah yang kita lakukan pada saat pertemuan sebelumnya, yaitu adalah proses pembuatan ide cerita dan penyusunan skrip. Nanti kalau misalnya udah pada saat final skripnya udah di lock, maka baru memasuki yang pre-production seperti itu. Nah, di pre-production itu adalah tahapan persiapan sebelum proses pengambilan gambar dan produksi. Tapi salah satunya itu seperti pembuatan pembentukan tim, terus tuh penentuan RAB dan lain sebagainya. Pokoknya hal-hal yang perlu disiapkan pada saat kita production seperti itu. Nah, baru nih setelah semuanya udah fix, kita udah bisa merasa aman, baru kita memasuki tahap production yang mana tahap pelaksanaan pengambilan gambar atau proses syuting filmnya seperti itu. Nah, kalau sudah baru kita memasuki tahap pasca production. Nah, tahap ini adalah tahap pengolahan syuting menjadi film yang utuh dan siap untuk ditonton. Nah, kalau misalnya udah jadi nih pada saat pasca production, salah satunya contohnya misalnya editing, mixing dan lain sebagainya, baru kita memasuki tahap yang terakhir yaitu apa? Distribusi. Nah, tahap distribusi ini adalah tahap di mana kita kayak submit lomba, screening festival dan lain sebagainya seperti itu. Jadi, tapi yang kita pelajari di sini itu 3 tahap dulu teman-teman. Yaitu pre-productionnya, productionnya, dan pasca productionnya. Sampai sini sudah cukup jelas teman-teman? Sudah aman Jelas, ya? Kak. Jelas, jelas. Kak, jelas. Oke. Nah, tadi tahapan pembuatan film aslinya ada berapa? Ada 3. Ada 3, tapi aslinya ada 5. 5, benar. Jadi tahap distribusi, baru memasuki pre-production, production, pasca, baru yang terakhir distribusi. Seperti itu. Jadi tadi yang pertama tuh adalah, tadi aku pertama nyebutnya apa? Development. Aku tadi nyebutnya apa?
Kok agak ngeblank, maaf ya teman-teman ya. Pertama development, yaitu penyusunan skrip, pre-production, production, pasca, terus yang terakhir distribusi. Oke, kita lanjut. Nah, jadi kegiatan apa sih, apa aja yang kita lakukan pada saat pre-production? Nah, kalau misalnya naskahnya udah kita kembangkan, terus tuh yang kedua kita membentuk tim produksinya, kita cari teman-teman, kru-kru yang bisa membantu kita untuk membuat sebuah film ini. Terus tuh yang tiga, casting pemain atau enggak casting talent yang sesuai dengan kriteria yang ada di dalam naskah. Terus yang keempat, mencari dan menentukan lokasi. Terus tuh namanya adalah location scouting. Terus yang kelima, kita breakdown naskah, yang mana nanti aku juga akan jelaskan breakdown naskah itu seperti apa. Terus yang keenam, kita membuat penjadwalan, yaitu shooting schedule dan budgeting, atau yang kita biasanya sebut adalah RAB. Terus yang ketujuh adalah pembuatan storyboard dan shortlist. Nah, dan yang terakhir kita technical meeting. Technical meeting. Nah, biasanya kalau aku technical meeting itu biasanya online aja, teman-teman. Karena itu kayak cuma pelaporan kalau misalnya semuanya itu udah fix. Seperti itu. Lanjut. Nah, kalau misalnya hal-hal yang tadi kita udah baca di pre-production, baru kita memasuki tahap production, tahap proses syutingnya. Nah, di sini kita tuh melakukan proses pengambilan gambar oleh tim DOP sesuai konsep. Nah, apa sih Kak DOP itu? Nanti kita jelaskan pada saat udah memasuki job desk per departemen. Terus kedua, penataan lighting oleh tim lightingnya sehingga pencahayaan itu mendukung mood dari film tersebut yang kalian mau buat. Yang ketiga, tim sound menangkap dialog dan ambience sesuai kebutuhan. Maaf ya teman-teman. Terus yang keempat, tim artistiknya tuh memastikan set, kostum, dan properti sesuai dengan kebutuhan. Terus yang kelima, manajemen set. Biasanya tuh dilakukan sama asisten sutradara untuk mengatur jalannya syuting. Jadi kalau misalnya teman-teman melihat kalau di film tuh yang ngomong cut action, itu ternyata tuh bukan sutradara tapi asistennya. Tapi aku disclaimer itu tergantung dari SDM produksi tersebut. Kalau emang banyak orangnya dan itu emang project yang lumayan besar, maka biasanya itu diatur oleh asisten sutradara. Jadi sutradara itu bisa fokus sama visualnya gitu. Tapi kalau misalnya itu cuma kecil-kecilan kayak cuma 5 orang, itu nggak apa-apa kalau sutradara langsung yang turun tangan. Nah, yang terakhir itu preview hasil syuting jika diperlukan. Oke, lanjut Kak. Nah, yang terakhir memasuki pasca production. Nah, di sini aku sebutnya itu adalah departemen post pro. Yang dilakukan itu adalah editing video. Jadi editing video itu dibagi dua, teman-teman. Ada editing offline dan editing online. Yang kedua itu kita ada color grading dan color correction, itu biasanya dilakukan oleh editor online. Terus tiga, sound design dan mixing, visual effect, dan grafis semisal diperlukan. Terus tuh membuat subtitle, review, terus tuh yang terakhir industrial, seperti itu. Nah, dari 3 tahap ini mungkin teman-teman udah ada yang kebingungan kayak apa aja sih yang kita lakukan pada saat pre-production, production, atau pasca, atau udah cukup jelas? Cukup jelas, teman-teman? Jelas, Kak. Oke. Kita lanjut. Nah, ini. Baru kita memasuki departemen film. Jadi kalau aku membagi departemen film itu ada 7, teman-teman. Departemen naskah, produksi, penyutradaraan, kamera, artistik, suara, dan pasca produksi atau post production. Seperti itu. Nah, kita akan bahas satu persatu ya, supaya teman-teman itu tahu dari departemen itu ada apa aja, dan mungkin kalian jadi tahu nih kayak sebenarnya pengennya kemana. Oke, lanjut. Oke, pertama ada departemen naskah. Di sini agak ada kegeser ya, maaf ya teman-teman. Jadi tuh
Departemen naskah itu ada 3 kalau aku rangkum. Yaitu yang pertama adalah scriptwriter, yaitu yang kita lakukan kemarin, yang kalian lakukan kemarin, yaitu kita penyusunan ide cerita dan membuatnya menjadi sebuah naskah. Itu. Terus yang kedua ada script editor atau story konsultan. Nah, itu yang dilakukan oleh aku. Jadi setelah kalian sebagai scriptwriter membuat ceritanya, terus kalian konsultasikan dan kumpul ke aku, maka aku adalah story konsultannya. Jadi aku adalah teman diskusi kalian untuk memberikan kritik yang objektif kepada cerita kalian gitu. Supaya apa? Supaya kita tahu nih dalam cerita kalian mana yang urgent, mana yang bisa dimasukkan dan menghasilkan sesuatu yang bagus dan mana yang sebenarnya tidak penting. Karena kenapa teman-teman? Karena dalam pembuatan naskah, kalau kalian terlalu idealis dan terlalu liar, itu akan menyulitkan kalian pada saat production. Kenapa? Pertama, di budgeting dana. Dana kalian akan semakin mahal ketika ceritanya itu semakin rumit. Bukan semakin rumit sih, ininya semakin banyak. Nah, seperti itu teman-teman. Terus yang terakhir adalah script supervisor. Nah, script supervisor di sini teman-teman, aku tuh bagi menjadi 2. Oke, aku ulangin lagi ya, soalnya ini penting banget. Script supervisor itu aku bagi menjadi 2, yaitu script continuity dan visual continuity. Oke? Putus? Script. Oke, aku ulangin ya. Script supervisor aku bagi menjadi 2. Yang pertama, script continuity. Yang kedua, visual continuity. Nah, script continuity itu nanti tugasnya itu adalah di pendataan. Jadi kita tuh punya spreadsheet khusus, memang khusus, yang mana di situ tuh segala shot yang udah diambil oleh si kameramen itu semua itu ditulis oleh script continuity. Misalnya nih, kalian sedang ngambil shot 2, scene 12, semisal. Nah, apakah filenya good, apakah filenya not good, atau choice, atau ada catatan dari sutradara, semuanya itu ditulis. Seperti itu teman-teman. Jadi, jangan sampai ketika kalian mengambil sebuah shot atau pada saat kalian syuting, nah, semisal ada file yang salah, entah itu ada kesalahan di acting atau kebocoran boom atau bagaimana, itu jangan sampai dihapus. Gitu teman-teman, tapi dicatat oleh script continuity. Gitu. Jadi di situ juga ketahuan nih mana yang udah diambil, mana yang belum dan lain sebagainya. Itu tugasnya script continuity. Dia memastikan bahwa semua script itu udah sesuai tataannya. Bukan tataannya, dia udah mencatat semua skrip sehingga nanti bisa ditata oleh si editor. Oke, teman-teman, sampai sini udah paham ya? Lanjut ke visual continuity. Nah, di visual continuity, dia job desk-nya tuh untuk memastikan semua visual yang diambil oleh kameramen itu konti atau berkelanjutan. Semisal nih teman-teman, kita sedang ngambil sebuah adegan. Misal minum aku tuh ada di sini. Maaf ya. Nah, misal nih, minum aku ada di sini. Ini kita lagi ngambil medium close up atau wide shot misal nih. Terus nanti pada saat udah mau pindah ke close up, kita pastikan bahwa hijabku seperti ini, minumnya di sini, aku menjelaskan kalian pakai tangan kanan, itu semua yang memastikan konti adalah visual continuity. Bukan cuma dari gerakan dan wardrobe, tapi properti juga dan cahaya juga. Makanya visual continuity itu penting banget teman-teman. Karena kenapa? Takutnya pada saat kalian sedang mengambil adegan, itu tiba-tiba itu ada perubahan, ada jomplang. Kelihatan banget, retake-nya tuh kelihatan banget. Contoh misalnya nih, adegan pertama, aku lagi begini, bla 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 bla. Tapi pada saat udah pindah adegan, aku tiba-tiba begini, bla bla bla. Itu kan nggak konti dan itu nggak enak banget. Sebenarnya gimana cara film yang bagus adalah yang nggak kerasa kalau itu tuh film gitu teman-teman. Sampai sini udah jelas ya dari Departemen Naskah atau ada yang mau bertanya? Ada yang baru masuk? Cek, cek.
Kamu mau bertanya kalau yang tadi apa namanya tadi barusan? Eh, script supervisor, bukan? Setelahnya. Script continuity. Itu kesesuaian ketika kita buat naskahnya atau ketika Jadi syutingnya? syutingnya. Jadi gini teman-teman. Kan kalau misalnya kita syuting, itu nggak mungkin kita sesuai dengan skrip. Yang di sini aku maksud, misal nih, di scene 1 kalian tuh adegannya pagi hari, jangan, di scene 1 misalnya adegannya malam hari dan saat itu hujan, misal. Terus tuh di scene 2 itu bangun pagi hari. Nah, nggak mungkin kan kalian tuh benar-benar harus kayak satu dari syutingnya tuh start dari scene 1. Itu nggak mungkin. Pasti kalian itu lihat dari situasi kalian pada saat syuting. Misal nih, kalian startnya itu dari jam 8 pagi untuk syuting. Nah, maka kalian ambil adegan yang memungkinkan diambil di jam 8 pagi itu. Nah, tugasnya script continuity adalah mencatat itu. Jadi yang pertama dia ambil itu scene berapa, shot berapa, take berapa, dan apakah itu good, itu file keberapa, dan lain sebagainya. Nanti kalau teman-teman mau, aku bisa kasih lihat contohnya, supaya nggak bingung. Soalnya memang aku pun itu harus praktek sebenarnya teman-teman. Karena kalau misalnya secara teori ini emang membingungkan. Cuma nanti aku bakal tetap coba buat ngasih lihat contohnya dan kayak mana prosesnya. Siapa tahu teman-teman udah nggak bingung lagi. Walaupun kita nggak tahu nanti di lapangannya, tapi setidaknya teman-teman udah tahu tekniknya, flow-nya tuh kayak gimana. Seperti itu. Apakah menjawab, Kak Novel, atau masih bingung? Sip, sudah menjawab. Oke, terima kasih. Ada lagi teman-teman yang mau bertanya? Mengenai Departemen Naskah? Oke, jadi aku anggap teman-teman udah cukup jelas ya penjelasanku. Jadi pertama itu ada scriptwriter. Scriptwriter adalah orang yang menulis naskahnya seperti yang teman-teman udah lakukan pada saat pertemuan sebelumnya. Nah, sementara script editor atau story konsultan adalah yang aku lakukan, yaitu kalian mengkonsultasikan skrip kalian ke aku, ke saya. Nah, sementara script supervisor itu dibagi dua, script continuity dan visual continuity. Nah, mereka yang bertugas bahwa semua manajemen filenya itu conti. Oke, sampai sini paham ya? Paham nggak? Paham. Oke, kita lanjut. Nah, yang kedua ada departemen produksi. Departemen produksi itu biasanya itu ada produser, line producer, unit manager, manager location, dan runner. Nah, produser ini tuh ibaratnya kalau teman-teman kayak bikin event atau jadi sebuah kepanitiaan, produser tuh ibarat adalah ketua dari acara ini, ketua dari event ini. Jadi produser tuh bertanggung jawab secara keseluruhan teknis dalam satu film. Nah, jadi dia juga yang memastikan bahwa produksi itu sesuai dengan visi misi awal sampai akhir itu sesuai. Nah, sementara klien produser itu tuh ibaratnya tuh kayak asistennya si produser ini. Dia bertanggung jawab mengatur operasional produksinya. Jadi kayak dia tuh membantu dalam, tapi ini sebenarnya tergantung dari dapur masing-masing produksian sih teman-teman. Tapi kalau misalnya di dapurku biasanya LP itu yang mengatur dari manajemen keuangan dan waktu seperti itu. Nah, lanjut ke unit manager. Nah, kalau misalnya tadi ada produser dan line producer, nah unit manager ini yang bertugas dalam pengelolaan. Jadi kayak ibaratnya seperti ini teman-teman. Misal nih, departemen kamera butuh kamera, departemen artistik butuh baju, departemen lighting butuh lighting. Nah, yang bertanggung jawab atas alat-alat itu adalah si unit manager. Seperti itu. Jadi tadi line producer yang nge-manage anggarannya keseluruhan, tapi untuk pengelolaannya itu si unit manager. Jadi dia bertanggung jawab untuk semisal ada alat yang
disewa, maka dia yang memastikan bahwa alat itu saat diambil dan dikembalikan dalam bentuk yang sama, tidak ada kerusakan. Seperti itu teman-teman. Karena nanti pada saat produksi itu benar-benar semua tuh udah fokus pada job desk-nya masing-masing. Maka kita perlu orang yang bisa memperhatikan hal-hal yang mungkin kita bisa lalai pada saat produksi. Seperti itu. Nah, lanjut ke manager location. Nah, manager location ini bertugas mencari lokasi yang sesuai dengan visi sutradara atau sesuai yang dibutuhkan oleh ceritanya, filmnya. Nah, dia juga bertugas untuk mengurus segala perizinan dan sebutannya tuh mapping. Kalau teman-teman tahu mapping, jadi manager location setelah dia udah dapat log dari sutradara, misalnya nih dia udah survei ke 3 lokasi. Yang di log adalah lokasi yang ketiga. Maka tugasnya manager location itu adalah dia ngebuat map dari lokasi tersebut. Misal nih, kayak drop barang-barang di mana, ruang MUA di mana, tempat alat kru di mana, dan lain sebagainya. Dan semua departemen itu punya base camp-nya sendiri-sendiri. Gitu. Dan tugasnya manager location adalah yang ngeplottingin itu. Misalnya di dapur dijadiin tempat untuk drop alat-alatnya lighting. Terus misalnya di kamar si A dipakai untuk ruang istirahat talent dan ruang wardrobe MUA dan lain sebagainya. Dan manager location juga harus tahu nih apakah di sekitar situ ada rumah sakit terdekat atau apapun yang sekiranya itu semisal ada apa-apa, manager location tahu harus kemana seperti itu. Karena kita nggak tahu apa yang akan terjadi pada saat produksian gitu. Terus yang terakhir itu adalah runner. Nah, runner ini dia bertanggung jawab pada satu produksi film secara keseluruhan atau jadi gini teman-teman, pada saat produksian semuanya itu kan udah punya job desk-nya masing-masing. Nah, tapi kita tetap butuh satu orang yang dia itu free dalam job desk apa-apa. Jadi, semisal ada sesuatu yang urgent, misal nih kayak kalian kehabisan sesuatu misalnya nih baterai. Nah, kita bisa minta tolong ke runner. Gitu, karena runner ini memang harus ada satu orang yang dia tuh senggang. Jadi apa-apa orang pertama yang kita suruh adalah runner. Seperti itu. Oke, departemen produksi udah aman atau ada yang bertanya? Oke, udah aman ya teman-teman ya. Jadi tadi teman-teman ada yang tadinya bilang mau jadi produser. Beratnya job desk produser adalah dia yang memastikan ini semua itu tetap berjalan sesuai dengan visi misinya. Itu beratnya produser. Lanjut. Oh ya, tambah ini. Produser itu juga yang ngurus di distribusi. Jadi misal nih kayak film ini tuh mau dibawa kemana, itu tuh job desk-nya produser. Jadi produser udah tahu pada awal sampai akhir ini tuh filmnya tuh mau dibawa kemana, target pasarnya itu kayak gimana. Jadi jangan sampai teman-teman ngebuat sesuatu tanpa tahu ini bakal dikemanain. Dan target pasarnya itu apa, siapa, seperti itu. Kalau kemarin kan ada yang bilang dia target pasarnya itu pengen ke pemerintahan. Nah, maka produser ini harus mikirin gimana sampai film kalian itu ditonton oleh kepemerintahan, seperti itu. Jadi distribusinya, penanggung jawabnya itu si produser. Seperti itu. Lanjut ke departemen penyutradaraan. Nah, ini penting banget ya teman-teman ya. Kalau misalnya di sini aku tulisnya tuh ada 2, yaitu sutradara dan asisten sutradara. Jadi sutradara itu adalah penanggung jawab utama dalam produksi suatu film. Nah, jadi dia berkontribusi di segala aspek, jadi keseluruhan semua departemen kreatif itu penanggung jawabnya adalah si sutradara. Seperti itu. Dan segala keputusan kreatif itu ada di sutradara. Seperti itu. Nah, kecuali kalau teknis baru ke teknis di sini yang kumaksud adalah seperti tim sponsor, ke manajemen itu ke produserial. Tapi kalau misalnya dia masih lingkup di kreatif yang masih berhubungan dengan penyuntingan, maka penanggung jawabnya adalah si sutradara. Gitu, mulai dari penentuan plot, alur cerita, memilih pemeran dan memilih kru utama. Sebenarnya gini sih, pemilihan kru utama juga bisa dilempar ke head chief mereka masing-masing. Nah, apa itu head chief?
Head chief itu ibaratnya kayak kepala atau ketua dari departemen masing-masing. Seperti itu. Nah, kemudian sutradara ini punya asisten sutradara atau yang biasanya kita sebut dengan astrada. Tapi di sini astrada itu biasanya dibagi dua, teman-teman. Cuma setiap produksi itu biasanya nyebut kedua astrada ini beda-beda. Tapi kalau misalnya umumnya biasanya astrada 1 itu fokus ke manajemen waktu membantu produserial. Sementara astrada 2 itu membantu penyuntingan di lokasi, membantu si sutradara. Gitu, seperti yang tadi aku bilang, ternyata yang bilang cut action ternyata itu bukan sutradara, tapi si Astrada 2 ini. Jadi dia nge-brief talent, dia memastikan kru-kru berjalan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh sutradara. Jadi sutradara itu tugasnya duduk mengawasi visual sesuai dengan visi misi. Seperti itu. Jadi kenapa sih nggak sutradara aja yang langsung, karena teman-teman takutnya kalau sutradara juga fokus ke kru, dia bisa miss ketika takutnya misalnya ada kebocoran di film atau ada sesuatu yang hilang atau ini karena nggak ada yang bakal fokus ke situ kecuali dibantu oleh visual continuity ya. Cuma untuk main amannya sutradara itu biar fokus karena dia yang paling tahu tentang film itu. Nah, Astrada itu juga harus seotak, sepemikiran dengan si sutradara. Jadi, kru-kru itu bisa juga nanya ke Astrada, seperti itu. Nah, biasanya Astrada sama sutradara ini tuh orang yang udah chemistry-nya tuh udah kuat, yang udah paham cara kerjanya masing-masing, seperti itu. Aman teman-teman di penyutradaraan? Atau aku kecepatan? Aman nggak? Aman nggak? Aman. Coba, Chandra, tadi kan kamu bilang aman. Tadi Astrada tuh dibagi menjadi dua. Coba sebutkan, apa bedanya Astrada 1 dan Astrada 2? Kalau yang itu tadi, ini agak 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 susah nangkepnya yang kalau yang Astrada 1, 2 lah. Kan? Tapi kamu bilang aman. Oke, aku jelasin pelan-pelan. Karena ini tadi kan kalian pengen menyerap benar-benar ilmunya supaya kalian meminimalisirkan kesalahan pada saat produksian film. Oke? Aku pelan-pelan ya. Jadi, sutradara itu punya dua asisten. Astrada 1 dan Astrada 2. Astrada 1 biasanya fokus di manajemen membantu produserial atau departemen produksi. Biasanya kayak dia tuh kalau teman-teman tahu timekeeper. Jadi pada saat dia di lokasi, dia itu yang memastikan bahwa semuanya tuh berjalan sesuai waktunya. Misal nih, dia bilang nih pada saat mau mengambil adegan. Oke teman-teman, kita mau ngambil adegan ini. Waktunya 10 menit dimulai dari sekarang. Nah, dia hitung tuh 10 menit. Kalau misalnya udah lewat dari 10 menit, baru dia kasih tahu lagi. Oke, ayo semuanya bla 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 bla. Pokoknya dia yang nge-manage kru agar ingat dengan waktu. Karena semua kru, aku yakin gak bakal ada yang ingat dengan waktu. Gitu teman-teman. Jadi dia fokus untuk manajemen waktu agar kalian tidak overtime. Karena kenapa? Kalau overtime akan mempengaruhi di budget. Kenapa bisa gitu? Pertama, kalian makan pasti pakai uang. Kedua, pasti alat-alat pakai uang. Pasti talent juga pakai uang. Lokasi juga ternyata pakai uang, gitu teman-teman. Jadi kalau kalian overtime, maka budget yang kalian keluarkan juga akan semakin membengkak. Nah, tugasnya Astrada 1 adalah memastikan bahwa itu tidak akan terjadi. Gitu. Jadi dia benar-benar nge-manage waktu supaya semuanya berjalan sesuai dengan yang udah diplottingkan pada saat praproduksi atau pre-production. Itu Astrada 1. Nah, Astrada 2, dia yang ngebantu sutradara dalam segala brief-briefan. Brief di sini yang masuk tuh kayak brief talent, mengarahkan kru, seperti yang aku bilang kayak cut, action dan lain sebagainya. Dia yang ingetin untuk
properti wardrobe dari talent, makeup dari talent dan lain sebagainya. Seperti itu. Udah aman? Nah, aman nggak ini Kak? Aman, aman, aman. Udah aman ya? Aman, aman. Oke. Karena udah aman, baru kita lanjut ke departemen berikutnya. Tadi ada yang baru masuk ya? Siapa? Oh, Ardian Adam ini ya? Oke. Halo Kak Ardian Adam. Halo, halo. Halo Kak, Oke. Gak apa-apa, manggil aja. Oke, siap-siap ya. Habis ini kamu yang aku tanyain. Kita memasuki departemen kamera, teman-teman. Tadi kan banyak dari kalian yang kalian tuh pengen banget tertarik di visual, di kamera, di videografi, di fotografi dan lain sebagainya. Nah, sekarang baru kita bahas departemen kamera. Pertama, ada Director of Photography. Jadi, Director of Photography ini bertugas sebagai penerjemahnya si sutradara. Jadi, dia tuh yang fokus pada teknis pengambilan gambar, sehingga tampilan gambar dalam film itu terlihat menarik dan sesuai dengan cerita. Seperti itu. Nah, kalau misalnya kasusnya dalam film pendek, teman-teman, dalam film pendek, DOP ini biasanya itu adalah si kameramennya. Gitu. Jadi kalau teman-teman tadi ada yang bilang pengen jadi kameramen, pengen jadi ini, berarti job desk yang pas buat teman-teman itu adalah DOP atau Director of Photography atau biasanya kita singkat dengan DP gitu. DP. Nah, itu Director of Photography. Lanjut ke asisten kamera atau kita biasanya sebutnya ASCAM. Nah, ASCAM ini seperti yang Astrada tadi itu dibagi menjadi 2 juga. Nah, kalau ASCAM 1 biasanya dia yang membantu untuk setup kamera. Bongkar pasang kamera, bawa kamera ngebantu si DOP-nya. Jadi DOP datang tinggal action seperti itu. Nah, kalau ASCAM 2 dia tuh biasanya kita sebutnya kalau teman-teman tahu fokus puller. Jadi dia yang mainin fokus dari pengambilan gambar tersebut gitu. Jadi biasanya kalau bikin film itu kameranya itu pakai manual, bukan auto. Nah, yang mainin fokusnya dia itu punya alat sendiri namanya fokus puller. Nah, itu biasanya job desk-nya si ASCAM 2 gitu. Intinya dua-duanya sama-sama asistennya si DOP tadi. Nah, lanjut ke clapper. Nah, kalau clapper ini tugasnya itu memberikan identitas pada gambar yang sedang diambil. Jadi kalau teman-teman tahu clapper yang biasanya dipegang sama anak film yang kayak pack, yang shot 5, scene 3, take 12, pack, tau nggak? Nah, itu namanya clapper. Seperti itu. Nah, lanjut nih, gaffer. Gaffer itu tugasnya mengatur dan membuat desain pencahayaan dan tata letak lampu agar visi sutradara dapat terwujud. Jadi kalau tadi ada Director of Photography untuk di kamera, kita punya gaffer untuk di lighting, di pencahayaan. Jadi dia tuh ada biasanya kita sebut dengan floor plan. Jadi floor plan ini tuh adalah tanggung jawabnya si gaffer dan DOP. Mereka membuat floor plan untuk tembakan-tembakan cahaya. Seperti itu. Dan posisi cahaya dan posisi kamera juga bisa. Nah, terus dia juga yang membantu si DP dari segala teknis lightingan. Misalnya nih, DOP itu bilang kalau misalnya visualnya itu dengan mood yang cool atau yang kayak biru-biru gimana gitu. Nah, itu diatur oleh gaffer dan anak-anaknya lagi. Jadi gaffer itu punya anak-anaknya lagi. Kita sebut biasanya lighting man dan bass boy. Lanjut yang terakhir di IT. Nah, ini krusial banget. Jadi kalau di IT ini dia tuh menangani kualitas gambar digital dan data hasil syuting di lokasi. Jadi teman-teman, segala file-file itu semuanya yang manage adalah di IT. Seperti itu. Nah, kalau misalnya di IT ini penjelasannya itu rumit banget karena emang kalian tuh harus praktek secara langsung dan nggak bisa secara teori seperti itu. Tapi kalau teman-teman tertarik, kalian bisa
cari tahu aja ini mengenai di IT seperti itu. Lanjut teman-teman. Balik dulu deh. Nah, aku ada satu pertanyaan. Yang bisa jawab, aku kasih hadiah. Oke, tadi asisten kamera itu ada dibagi 2. Nah, ada yang bisa jelasin nggak? Ascam itu apa? Ayo, Saya Kak, satu. Boleh, Kak Amba, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi insya Allah kurang lebihnya begini. Ada asisten pertama dan ada asisten yang kedua. Asisten sutradara yang pertama itu Kamera. kamera. Ya. Kamera. Oh lupa Kak kalau kamera tadi. Ayo, satu orang, aku kasih hadiah. Kalau ada yang bisa jawab. Langsung searching. Ascam 1 dan Ascam 2. Tapi nggak bisa dari mata uang mereka. Ayo teman-teman. Oke, karena nggak ada yang bisa jawab, ya udahlah. Jadi aku ulangin lagi ya, supaya teman-teman paham ya. Ascam atau asisten kamera itu biasanya dibagi menjadi 2. Ascam 1 biasanya dia yang ngebantu setup dari kamera. Dia yang bongkar pasang, dia yang pindah-pindahin, seperti itu. Jadi si DOP atau si kameramennya itu tinggal shot. Nah, kalau Ascam 2, dia tuh bertugas untuk menjadi fokus puller atau dia yang mengatur fokusnya. Jadi itu ada alat sendiri namanya fokus puller. Jadi dia yang bertanggung jawab untuk atas segala fokus-fokusan di pengambilan gambar. Seperti itu ya. Lanjut. Nah, lanjut ke departemen art atau departemen artistik. Nah, departemen artistik itu biasanya tuh aku bagi menjadi 4. Art director, asisten art atau enggak unit art, wardrobe, dan MUA. Nah, art director dia itu memastikan semua art sesuai dengan visi sutradara dan film yang diproduksi. Kalian tahu nggak artistik itu apa aja? Artistik itu segala properti yang ada di dalam visual kamera. Seperti itu, mau misal nih kalian mau ada adegan di ruang keluarga, di situ ada meja, sofa, TV, bunga dan lain sebagainya. Itu tugasnya si art. Gitu. Nah, art ini punya asisten atau punya unitnya, namanya asisten art atau enggak unit artistik. Nah, dia tuh bertugas untuk menata tempat, dekorasi, dan properti agar suasana dalam film terlihat sesuai dengan cerita. Jadi dia yang ngebantu si art director ini. Jadi setelah art director membuat gambar visual, contoh nanti properti dan artistiknya bakal kayak mana, itu akan dieksekusi oleh asistennya. Nah, itu emang biasanya banyak orang, nggak cuma satu. Jadi unit artistik itu biasanya banyak, kayak gitu. Nah, lanjut ke wardrobe. Wardrobe ini yang bertugas mendesain pakaian dan atau memilih kostum sesuai kebutuhan cerita dan karakter. Jadi segala wardrobe yang digunakan oleh cast atau talent itu tanggung jawab dari si wardrobe. Nah, hampir sama seperti MUA, tapi MUA itu bertugas untuk merias sesuai kebutuhan cerita dan karakter. Jadi MUA itu nggak melulu make up cantik gitu teman-teman, tapi ada misalnya kebutuhan dari film tersebut, mereka mau bikin film action, maka MUA-nya harus ngebuat luka-luka, kayak luka tonjok, luka apa gitu, agar mendukung dari cerita. Seperti itu teman-teman. Oke, lanjut.
Nah, ini departemen suara. Departemen suara aku bagi menjadi 3, yaitu sound recordist atau enggak soundman, terus kedua boom operator, terus yang terakhir itu audio report. Nah, sound recordist ini dia itu yang bertugas untuk merecord pada saat hari production. Seperti itu. Jadi dia yang record, terus dibantu oleh boom operator. Jadi kalau teman-teman tahu boom itu alat yang panjang, yang biasanya ada pakai bumpul, tahu nggak? Aduh, aku nggak ada gambarnya lagi. Jadi aku lupa masukin gambar boom. Sebentar, ini aku sekarang kasih lihat. Boom audio. Tuh, nih teman bisa lihat, maaf ya. Agak manual gini ya, teman-teman, maaf. Nah, itu biasanya itu ada yang pegangin, namanya itu boom operator. Terus ada yang namanya audio report. Jadi audio report itu mirip sama script conti, tapi versi untuk audio. Jadi dia yang ngedata tuh, dia yang nulis semua hasil rekordan yang udah diambil pada saat hari production. Dia mencatat semua hasil rekamannya selama proses. Jadi misalnya nih audionya good, maka dia tulis audio good. Kalau audio not good, ya not good dan sebagainya. Apakah ini dipakai apakah pada saat klip ini ada audionya, itu semua dia yang tulis gitu. Lanjut. Nah, ini yang terakhir departemen pasca production atau departemen post production. Nah, itu ada editor. Editor dibagi menjadi 2. Ini dengerin baik-baik ya. Editor dibagi menjadi 2, yaitu editor offline dan editor online. Nah, editor offline itu biasanya dia yang fokus di cut to cut, menyusun dari cerita itu sehingga sesuai dengan skrip. Gitu. Jadi dia yang cut to cut-nya, mana yang perlu dibuang, mana yang dipakai, itu yang buat adalah editor offline. Cut to cut sehingga cerita itu tersusun sesuai dengan kemauan dari sutradara atau sesuai dengan skrip. Itu job desk dari editor offline. Lanjut ke editor online. Kalau tadi dia menyusun, kalau tadi editor offline menyusun cerita, fungsinya adalah untuk memperbagus cerita, mempercantik cerita dengan masuk ke koloris. Jadi koloris itu melakukan penyesuaian warna agar sesuai gambar, agar semua gambar yang diambil memiliki karakter yang sesuai dengan kebutuhan. Nah, biasanya di awal sebelum mereka produksi, itu sutradara udah ngasih lihat referensi kira-kira nanti hasil filmnya tuh pewarnaannya tuh kayak gimana. Nah, jadi koloris tinggal ngikutin itu sesuai agar mendukung dari ceritanya. Misalnya nih, pada saat adegan bahagia, maka dia akan mewarnai footage itu kayak warm, kayak summer-summer, sehingga kelihatan cerah dan bahagia. Sebaliknya, semisal film itu lagi adegan sedih, lagi adegan misalnya pemakaman, maka biasanya dia tuh agak maghrib, agak cool, gelap-gelap gimana gitu. Tuh. Nah, masuk ke sound designer. Nah, kalau tadi udah diambil audionya, itu nggak langsung di-plug masukin ke footage itu, tidak. Tapi ada yang namanya proses sound design. Jadi dia tuh yang kayak leveling itu semisal nih, biasanya teman-teman, cowok sama cewek itu hasil suaranya itu beda. Nah, tugasnya dia itu ya gimana supaya tidak jomplang. Seperti itu. Terus misalnya kayak ada sound yang bisa memberi dukungan, itu juga bisa. Nah, terakhir itu ada komposer. Komposer itu dia yang bertugas membuat musiknya sesuai yang dibutuhkan dari film yang kalian mau buat. Seperti itu, teman-teman. Nah, ada satu lagi namanya VFX. Itu juga tugasnya si editor online. Jadi semisal
kalian biasanya tuh film-film action sih, action atau enggak horor. Nah, jadi misalnya ada kayak ada efek-efek yang kalian butuhkan, maka yang ngebuat itu biasanya tim dari VFX atau tim dari 3D karakter. Seperti itu. Oke, lanjut. Nah, yang terakhir itu adalah distribusi dan eksibisi film. Oke. Nah, jadi kalian itu bikin folder sendiri teman-teman, folder yang berisi dari semua keperluan dari misalnya kalian mau submit di festival, maka yang dibutuhkan untuk submit itu apa aja? Ada poster, trailer, karya, sinopsis, BTS dan lain-lain. Seperti itu. Benar. Lanjut. Nah, sebelumnya. Sampai sini teman-teman ada pertanyaan nggak? Kalau nggak ada yang nanya, aku yang nanya. Izin bertanya Kak, Boleh? itu Kak bisa minta tolong jelasin yang tugasnya editor online tadi Kak, selain bahin ya itulah efek itu kalah Kak. Oke, balik ke Departemen Post-Pro. Nah, jadi yang tadi aku sebutin, colorist, sound designer, composer, dan VFX itu adalah tugas dari editor online. Nah, untuk kriteria terpentingnya itu bakal aku jelasin di ke 5, 6. Pertemuan 5-6 itu bakal aku bahas mengenai teknisnya itu seperti apa kurang lebih. Pertemuan 4 dan pertemuan 5. Insya Allah. Tuh. Nah, kalau editor offline itu dia tuh tugasnya menyusun cerita-ceritanya. Jadi tadi kan udah dibuat nih sama si script continuity, data-datanya tadi tuh diambil apa aja. Nah, si editor offline ini dia bertugas untuk menyusun sesuai dengan script. Karena kan tadi kalian ngambilnya beda-beda tuh, nggak sesuai sama script. Nah, maka tugasnya dari editor offline ini dia nyusun sama cut to cut. Bagian actionnya dihilangin, bagian cutnya dihilangin, mana yang dan lain sebagainya. Itu dilakukan oleh editor offline. Terus tuh editor offline juga bisa memberi yang namanya guide. Guide ini adalah panduan untuk editor online. Jadi si editor offline ini tulis di bagian footage, di bagian sini kebutuhannya tuh ada apa. Misalnya kayak gini-gini, bahkan si misal atau enggak sound designer, maka dia juga bisa masukin ke situ, tapi hanya sebagai guide, bukan yang pasti gitu. Karena teman-teman, salah satu cara, karena pada saat kalian buat film, itu musiknya tuh nggak bisa kalian ambil dari YouTube, itu nggak bisa. Itu melanggar hak cipta, kecuali kalian punya kerjasama seperti itu. Jadi segala musiknya itu juga harus kalian buat sendiri, seperti itu. Apakah menjawab, Chandra? Ya, sudah Kak, aman. Jadi tadi editor offline tugasnya untuk menyusun cerita, tugas editor online itu membuat cerita itu membuat film itu semakin menarik melalui colorist, mewarnai gambar-gambarnya, sound designer, composer, sama VFX. Lanjut. Nah, teman-teman, hal paling pertama yang wajib kalian bisa lakukan setelah ini itu adalah membuat timeline. Udah pernah dengar belum timeline itu apa? Belum nggak? Belum. Lanjut. Nah, ini adalah contoh timeline yang udah pernah aku buat. Cuma kalian bisa buat dalam versi kebutuhan kayak kalian. Jadi di timeline ini, semua jadwal produksian melalui dari pre-production, production, hingga pasca production, semuanya itu ada di timeline.
Seperti itu. Nah, biasanya di sini kita tulis, aku bisa coret nggak sih? Oh, bisa ya? Nah, muncul nggak? Maaf ya, agak norak gitu. Nah, di sini adalah rundown dari kegiatannya. Misalnya kita bikin pembagian job desk-nya itu di tanggal berapa. Terus naskahnya tuh fix misalnya nih aku tulis naskah harus fix di tanggal 12. Jadi kita bisa breakdown naskah di tanggal 17 sekaligus sama pre-production meeting yang pertama. Jadi teman-teman ada yang namanya PPM. PPM adalah pre-production meeting. Seperti itu. Sebentar. Nah, jadi PPM itu adalah pre-production meeting. Biasanya dia itu ada 3 sampai 4 kali pertemuan. Misal itu biasanya film pendek. Ingat, kalau film pendek biasanya dia itu 3 sampai 4 kali pertemuan. Itu. Nah, setelah kita melakukan first meet dan waktu untuk Nah, terus teman-teman semua job desk itu bisa melakukan tugasnya masing-masing. Tadi departemen kamera bisa udah start job desk-nya dia, dan satu lagi ada yang kelupaan namanya talent coordinator. Nah, talent coordinator ini fungsinya dia bertanggung jawab atas talent yang akan nanti kita pakai di syutingan kita, seperti itu. Jadi talent koordinatornya udah bisa nyari talent, terus tuh memasuki yang namanya reading, yaitu pembacaan dari skripnya supaya talentnya tuh paham emosi apa yang dia harus bangun, karakter apa yang dia harus bangun dalam dirinya, seperti itu. Terus ada istilah ini teman-teman. Ini namanya reki. Nah, apa itu reki? Reki itu adalah biasanya tuh proses reka adegan dari film kalian. Misal nih, kalian udah nyusun nih, filmnya mau kayak gimana, mau begini. Nah, ada satu hari kita gunakan untuk reka adegan dari cerita itu. Apakah memungkinkan kalau kita bakal ngambil ini, gitu. Fungsinya apa? Supaya pada saat hari produksi itu kalian tidak banyak lagi berdiskusi, tidak banyak harus ini yang ambil yang mana ya, gini, tidak perlu, karena kalian sudah tahu nih itu bisa direalisasikan. Nanti tuh ngambilnya caranya begini kayak gitu. Supaya apa? Supaya produksi kalian nggak overtime. Seperti itu. Nah, biasanya kalau aku pas reki, aku tuh bener-bener reka adegannya benar-benar aku rekam pakai HP. Nah, setelah itu hasil reka adegannya aku bikinin jadi video, namanya video board kayak gitu, untuk memastikan bahwa durasi film yang mau aku pakai itu udah pas sesuai dengan yang aku inginkan. Dan semisal emang durasinya berlebihan, aku tahu nih mana yang mau aku buang, mana kira-kira masuk nggak kalau setelah scene 1 terus masuk ke scene 2 itu kira-kira nyambung nggak atau jomplang nggak. Semuanya bakal ketahuan pada saat kita melakukan reki. Ini teman-teman namanya. Nah, setelah itu setelah PPM, setelah kita list alat, nah jadi per departemen itu tugasnya sebelum kita syuting, itu semua departemen menulis alat kebutuhannya mereka masing-masing. Seperti itu. Nanti yang pergi sewa, yang pergi ambil, itu adalah si unit manager kita tadi. Seperti itu. Udah, kalau misalnya semuanya udah dipastikan fix, di sini aku mau tanggal 26, ini tanggal 26, semuanya itu harus sudah fix. Jadi kita bisa produksi di tanggal 27 sampai tanggal 28. Jadi aku syutingnya waktu itu 2 hari. Kalau udah, nanti editing harus sudah selesai pada tanggal 5 Januari. Nah, terus tuh kita bisa hasilnya disetor pada tanggal 10 dan kita screeningkan. Screeningnya tuh bukan screeningan yang kita sebarluaskan, bukan. Tapi screening yang ada di sini yang aku maksud adalah screening kru.
Jadi sebelum kita submit kemana-mana, kita pastikan dulu semua krunya bisa nonton hasil dari kerja keras mereka. Itu fungsinya apa? Pertama, buat apresiasi kerja keras. Kedua, untuk supaya mereka bisa lihat hasil dari karya mereka. Seperti itu. Nah, ini teman-teman, yang bagian sini, itu bisa kalian bikin sendiri itu. Jadi itu aku biasanya bikinnya ada 3. Pertama, not yet atau belum. Biasanya kalau udah warna merah, terus tuh progress warna kuning, dan done itu berarti udah dilakukan, itu warna hijau gitu. Nanti aku bakal ngasih lihat ininya yang sebelum di otak-atik. Sampai sini paham teman-teman soal timeline? Oke. Nah, ada satu informasi penting teman-teman. Ternyata kita belajar film, terutama ini contohnya kita belajar timeline, bisa kita pakai di kehidupan kita sehari-hari. Contoh, misal teman-teman pengen punya timeline dari perkuliahan, itu juga bisa. Kalian tinggal bikin spreadsheet sesuai dengan jadwal-jadwal teman-teman. Kayak misalnya di tanggal segini teman-teman itu harus kumpul tugas. Di tanggal segini teman-teman targetin itu udah bimbingan, udah wisuda. Di tanggal segini itu ada kelas apa. Tanggal segini ngapain. Ternyata bisa seperti itu. Jadi nggak cuma berlaku di production film, tapi ternyata berfungsi di kehidupan seharinya teman-teman. Tuh. Nggak ada pertanyaan ya? Oke, kita lanjut. Oke. Nah, tadi kita udah buat timeline, sekarang kita buat yang namanya breakdown naskah. Jadi teman-teman, di breakdown naskah itu kita tulis sesuai dengan naskah yang kemarin kalian sudah buat. Nah, kalau kemarin tuh aku ada bikin film yang teman-teman juga udah nonton trailernya, yaitu Bantu Gunting Kertas. Nah, aku jelasin pelan-pelan tulisan dari breakdown naskah ini. Jadi di bagian scene itu teman-teman tulis di naskah kalian itu sesuai dengan adegan yang kalian udah tulis di naskah. Kan di naskah tuh ada misal nih scene 1 interior rumah day or night. Ingat nggak? Ya kan? Itu scene-nya ditulis tuh. Dia scene berapa? Scene 1, scene 2, 3, 4. Itu biasanya disusun. Gitu. Terus sebenarnya setelah scene itu ada shot. Ini shot. Cuma kenapa aku taruh di sini? Karena teman-teman kan belum memasuki pembuatan shortlist kan. Gitu. Jadi setelah nulisin, kita tulis page. Enam itu ada di mana? Kalian nggak perlu baca-baca satu-satu. Kalian sudah muncul di sini. Scene 6 itu di halaman 2. Nah, yaudah kalian tinggal buka tuh halaman 2 gitu. Nah, terus ini di lokasinya itu adalah di mana kalian syuting. Kalau aku kemarin di villa, atau kalian bisa tulis di rumah siapa, kayak gitu. Yang penting kalian tuh paham. Ini setnya itu baru itu mau dibuat seperti apa gitu. Setnya itu adalah set dari syutingannya itu. Misalnya nih, aku mau bikin itu di ruang TV. Nah, yaudah, maka minta tolong tuh ke artistik setup. Nah, baru tuh artistiknya ngebuat apa yang diperlukan di ruang TV. Seperti itu. Nah, ini deskripsinya tulis aja secara singkat. Nggak usah ditulis semua. Secara singkat aja, intinya di scene itu kejadiannya apa. Tuh. Itu masuk ke deskripsi. Nah, kalau udah, baru ke cast. Nah, cast ini yang dimaksud adalah siapa yang ada di situ. Kita membutuhkan talent siapa. Misalnya di scene 1 cukup ada cast Dharma ya di sini tulisannya Dharma.
Nah, maka ya udah kita tulis aja Dharma yang ada di situ supaya pada saat kita produksi, kita tinggal buka bilik dan naskah. Set. Oh, di scene 1 case-nya si Dharma. Nah, itu si Astrada bisa langsung ngomong ke kru yang lain. Yang ini case-nya Dharma ya, Dharma bisa langsung siap-siap. Nah, gitu. Akhirnya Dharma didandanin, dipakein wardrobe sesuai keperluan scene-nya dan lain sebagainya. Kayak gitu. Nah, art-nya itu biasanya gini teman-teman. Apa bedanya art sama properti? Karena art adalah setup yang tidak ada interaksinya dengan cash. Sementara properti itu ada interaksinya dengan cash. Contoh, misalnya aku duduk di meja ini main HP. Maka yang menjadi artistik adalah kursi ini, meja ini. Sementara yang menjadi properti adalah handphonenya. Karena kenapa? Karena aku berinteraksi dengan handphonenya. Seperti itu. Nah, make up. Make up itu adalah riasannya. Terus wardrobe yang aku kenakan. Nah, di sini juga ada tulisan visual referensi. Nah, visual referensi ini teman-teman bisa masukin referensi-referensi visual yang ada di wardrobe. Entah bebas deh gitu, mau wardrobe mau apa. Gitu. Intinya bentar, kok aku nggak bisa gambar lagi? Aku tiba-tiba nggak bisa gambar lagi gitu. Baru keterangannya yang ditulis di situ, yang day or night. Oh iya. Soalnya kok udah nggak ada? Sebentar ya teman-teman. Tapi sejauh ini udah paham belum? Atau ada pertanyaan? Boleh ditanyakan sambil menunggu operatornya. Atau aku yang hilang sinyal? Suaraku ada nggak? Agak Ada Kak. ngelek Kak. Cuman ngelek-ngelek. Tadi ngelek-ngeleknya dari mana? Dari timeline Kak. Oh, Mak, jauh juga ya. Apa? Hmm? Tapi suaraku sekarang udah aman belum? Aman nggak aman. Oke, tadi dari timeline ya, berarti ya. Dari timeline, Zok. Nah, dari timeline ini ada yang teman-teman mau tanyakan nggak? Yang kalian bingung aja. Tadi kan udah aku jelasin tapi patah-patah. Mungkin ada yang teman-teman masih bingung. Biar aku langsung ke poin yang kalian tuh bingung di mana. Nggak apa-apa. Jangan malu untuk bertanya. Halo? Tapi suara aku ada. Halo, teman-teman? Aman Kak. Aman. Di timeline sudah aman, yakin?
Tanyain aja teman-teman, gak apa-apa, daripada kalian pemahamannya nggak maksimal kan, sayang juga kalian udah luangin waktu malam ini. Siang. Siang ini, maaf. Oke. Tadi breakdown naskah aku udah jelasin atau benar-benar nggak ada suaranya? Oke. Sinyalnya lagi. Suaraku juga patah-patah lagi. Halo, halo. Udah aman. Udah. Oke. Oke, teman-teman, aku ulang breakdown-nya dari awal ya. Jadi, patah lagi. Hah? Ini udah aku nyala kok. Tes, halo. Suaraku aman nggak teman-teman? Sekarang aman. Oke, Aman Kak, kedengaran Kak. boleh nih. Nah, oke. Aku jelasin pelan-pelan dari awal ya. Karena breakdown naskah ini bakal berfungsi banget pada saat kalian produksian gitu. Jadi pada saat produksian itu kalian sudah punya semua keterangan yang dibutuhkan dalam satu spreadsheet ini gitu. Nah, kita mulai dari scene ini. Jadi apa yang kita masukin dalam scene itu adalah scene berapa di naskah kalian. Kalau kalian masih bingung, itu di naskah itu kan ada tulisannya 1 titik interior rumah siapa, terus tuh day atau enggak naik, ya nggak? Ingat nggak? Ingat Kak. Nah, itu. Jadi yang kalian tulis itu di scene berapa? Itu biasanya urut 1, scene 2, scene 3. Nah, kalau udah di bagian scene, baru memasuki page. Page ini yang kita tulis adalah halaman keberapa. Misalnya scene 1 ada di page 1, di halaman 1. Maka kita di sini tulisnya 1. Itu scene 2 masih di page 1. Ya udah kita tulis 1 dan seterusnya. Itu page atau enggak halaman. Nah, lokasi itu adalah lokasi syuting kalian. Oke. Nah, terus set. Set di sini itu adalah set yang akan masuk frame gitu. Misalnya nih di sini tuh ada kamar mandi, maka nanti kita syutingnya di dalam kamar mandi atau enggak setupnya itu dibuat seperti kamar mandi sesuai dengan apa yang kalian hadapi di produksian seperti itu. Hilang lagi ya? Enggak. Oke. Lanjut teman-teman. Deskripsi itu yang dimasukin itu adalah inti dari scene itu apa yang terjadi. Jadi kalian nggak masukin semua tulisan yang ada di scene 1 tuh nggak perlu ditulis. Langsung aja intinya apa gitu di bagian deskripsi. Nah, terus cast atau enggak talent. Jadi pada saat di scene itu siapa yang ada di dalam
situ. Misalnya di sini aku tulisnya Dharma. Jadi pada saat nanti pada saat produksi, aku tinggal ngecek nih. Kita misalnya mau ngambil scene 4. Di scene 4 tuh ada siapa? Ada Dharma sama Ulung. Jadi Astradanya tuh bisa langsung infoin ke kru. Jadi habis ini scene-nya itu scene 4. Setupnya di ruang TV. Deskripsinya begini. Cast-nya tuh si Dharma dan Ulung. Jadi semua departemen itu bisa bekerja sesuai dengan arahan. Nah, kalau masih bingung, tinggal lihat breakdown naskah gitu. Jadi semuanya nggak harus kita hafalin di scene ini tuh ada apa, enggak. Kita punya satu panduan, yaitu breakdown naskah. Kayak gitu. Nah, ini ada art dan properti. Nah, kalau teman-teman pengen tahu perbedaannya art dan properti itu apa, art adalah sesuatu yang tidak bisa, tidak ada interaksi dengan si cast. Contoh, misal aku duduk di sini, aku duduk di kursi, di depan itu ada meja, dan di sini ada gelas. Nah, aku sambil main HP. Jadi artistiknya apa? Artistiknya itu adalah meja, kursi, gelas, dan propertinya adalah HP. Kenapa? Karena aku interaksinya cuma sama si HP. Seperti itu. Nah, make up itu adalah riasan dari cast-nya. Sementara wardrobe itu apapun yang aku kenakan. Contoh ini kacamata, hijab, baju, itu adalah wardrobe-nya. Nah, itu bisa kalian masukin di visual referensi ini. Bisa masukin di visual referensi. Cuma di sini tidak aku masukkan. Setelah itu masuk ke keterangan. Keterangannya kita tulis apakah dia night or day. Gitu. Jadi semisal di dalam cerita itu adalah pagi atau day, maka kita tulisnya day. Tapi kalau misalnya di ceritanya itu kejadiannya adalah night, maka kita tulis night gitu. Jadi semuanya, semua kru, semua head chief itu mereka harus pegang breakdown naskah. Jadi pada saat Astrada udah bilang, ayo kita pindah ke scene 10. Nah, walaupun Astradanya ini jelasin 10 itu bagaimana, membutuhkan siapa dan deskripsinya seperti apa, semua kru juga harus ngecek di breakdown naskah gitu. Oh, katanya si Astrada kita mau ngambil scene 10. Dia ngecek tuh di scene 10 itu adegannya seperti apa, make up-nya tuh bagaimana. Jadi MUA bisa langsung make up-in. Wardrobe-nya bagaimana? Jadi wardrobe-nya bisa langsung pakein baju. Terus tuh artistik propertinya kayak gimana? Jadi departemen artistik bisa langsung kerja, set up dan lain sebagainya. Kayak gitu. Sampai sini paham? Atau ada yang masih mau bertanya? Nah, kalau teman-teman di sini lihat, ada atau kita bisa bilang estimasi, itu adalah estimasi dari durasi pengambilan. Seperti itu. Sampai sini paham ya? Paham, Kak. Oke, Faris, karena kamu tadi bilang paham, aku mau nanya. Apa perbedaannya art sama properti? Kalau art tuh yang nggak ada apa interaksi sama talent, cast. Talent apa cast sih? Sama kok, sama. Oh, sama. Ya, Kalau properti yang ada. oke, betul. Oke, kita lanjut. Nah, ini teman-teman. Ini adalah yang paling sulit, tapi paling penting. Yaitu call sheet. Nah, call sheet itu ibarat adalah rundown kegiatan acara kita pada saat hari itu. Jadi, kapan kita start syuting, persiapannya berapa lama, move scene berapa lama, semuanya ada di dalam call sheet. Mulai dari kayak kita mau ambil shot mana dulu, scene mana dulu, adegan mana dulu, dan lain sebagainya. Dan kita selesainya kapan, itu semuanya ada di call sheet. Gitu. Dan kenapa harus ada call sheet, teman-teman? Supaya pada saat produksian, kalian tuh tidak bingung. Ini kita ngambil mana dulu ya? Ini kayak gimana ya? Ini kalau kayak gitu lama. Jadinya kita overtime. Sementara kalau kita udah punya call sheet, ya udah, misal nih, scene 1, shot 3, kita cuma durasinya tuh di sini di sini tertulis scene 1 durasinya cuma 60 menit. Ya udah, gimana caranya kita menyelesaikan scene 1
dalam waktu 60 menit. Kayak gitu. Itu. Jadi semuanya udah tertulis sehingga nanti selesainya itu sesuai dengan rundown atau enggak kita sebut dengan call sheet. Gitu. Kan di sini juga tertulis nih, kita crew unlock atau enggak semua crew unlock itu di jam 5. Jadi di jam 5 pagi semua crew sudah harus ada di lokasi. Gitu. Nah, briefingnya sampai di jam berapa, terus tuh talentnya nyampe jam berapa, semua sudah tertata di call sheet gitu. Jadi kita nggak sembrono, kita mau syuting nih di tanggal 8, ya udah semua datang tanggal 8, tapi nggak tahu mana mau yang diambil dulu dan lain sebagainya. Gitu. Sampai sini paham, teman-teman? Oke, di sini paham? Oke, ayo breakdown naskahmu. Nah, jadi teman-teman, setelah kemarin kita sudah membuat naskah, aku pengen tugas pada pertemuan malam ini adalah kalian breakdown naskah yang sudah kalian buat. Ini breakdown naskah. Nanti template-nya bakal aku kirimin. Kalau misalnya kalian masih bingung, aku juga share materinya, atau enggak kalian bisa nanya ke aku langsung. Oke? Oke, Kak. Oke, teman-teman. Karena materinya udah selesai, aku pengen nanya ke kalian, kira-kira ada nggak yang masih dibingungin? Entah itu dari job desk, dari tahapan produksian film, dan lain sebagainya. Atau kalian merasa kayak, wah ternyata bikin film ribet juga ya, ya gitu. Tapi ya teman-teman, walaupun kalian lihat ini kayak kok ribet banget, tapi ternyata pada saat kalian sudah paham, ternyata ini penting dan berguna banget buat kalian. Dan bahkan ada momen nanti semisal amin-amin kalian udah produksian yang gede-gede, kalian justru malah nggak bisa kalau nggak ada ini semua, nggak ada timeline, nggak ada breakdown naskah, nggak ada call sheet, itu nggak bisa. Gitu. Ayo, ada pertanyaan? Kalau nggak ada yang nanya, aku yang nanya sebelum kita tutup. Coba aku mau nanya si Ardian Adam, ini kan teman kita yang baru masuk nih. Ardian Adam, halo? Oke, aku mau nanya, apa bedanya editor online sama editor offline? Editor offline tugasnya menyusun cerita agar sesuai dengan skrip, mengatur cut to cut sesuai dengan yang diinginkan sutradara, sama ada memberi guide atau panduan untuk editor online atau apa saja yang harus Ya, dilakukan oleh editor online. Kalau yang editor online tugasnya memperbagus cerita dengan apa peranak anak-anak kayak colorist, sound designer, komposer dan visual effect. oke, tepuk tangan. Keren. Oke, Ardian, aku mau kamu tunjuk satu orang untuk aku tanyain lagi. Mas Suyadi Kak, Mas Suyadi. Mas Yadi, oke, halo, halo Mas Suyadi, yang mana dia?
Halo, halo Mas Suyadi. Halo Mas Suyadi? Nggak ada? Mas Suyadi hilang. Hilang. Yang lain Dian, yang lain. Faris. Oke. Faris, halo Faris. Halo Kak. Oke. Aku mau nanya ke kamu. Em, hmm, hmm, hmm. Tadi kan aku udah ngejelasin berbagai job desk dan tugasnya itu apa aja. Nah, yang bertugas untuk em, manajemen anggaran itu siapa? Terlalu susah nggak? Terlalu susah ya? Coba dia bilang. Terlalu susah nggak? Ya apa ya? Terlalu susah ya? Oke. Aku ganti deh, tapi aku janji pada saat materinya udah di-share, kalian baca-baca lagi dan kalian pahami job desk dari masing-masing. Oke? Aku ganti pertanyaan. Sebutkan apa saja yang ada di Departemen Sound. Temen sound suara, Hmm. eh, sound recordist, Hmm. terus boom apa sih? Boom operator ya, sama audio report. Oke, tepuk tangan. Sekarang kamu tunjuk satu orang buat aku tanyain. Chandra. Oke, Chandra. Iya Kak, iya Kak. Oke, Chandra. Apa ya pertanyaan yang bagus untukmu ya? Em, apa perbedaannya? Asik. Perbedaannya line producer sama unit manager. Terlalu susah juga kah? Kayaknya kalau job desk terlalu susah ya. Mau ganti atau gimana? Atau bisa jawab? Boleh diganti Kak. Oke, mau ganti ya. Sebutkan perbedaannya script continuity dengan visual continuity. Eh, Bentar Kak. Oh itu tadi kayaknya pas saya lagi ke kamar mandi Kak. Lalu mendengarkan. Oke, boleh lah, alasannya boleh lah. Udah, terakhir nih. Terakhir, pertanyaan terakhir kalau misalnya kamu nggak bisa jawab, wah, kebangetan kamu. Sebutkan apa itu Reiki. Baru. Itu baru banget tuh, baru banget tuh. Ya Sebutkan itu apa. saya mendengarkan Kak. Nah, apa tuh? Rek itu Jelaskan. kepanjangan kalau nggak salah dari reka adegan gitu Kak. Ya Kak, Kak ntar ngulang apa retake videonya. Ya nggak sih Kak? Tadi standarnya gitu tadi. Aku nggak tahu nih, makanya aku tanya kamu. Aduh. Nah, oke, aku ada yang mau nambahin nggak, teman? Ada yang mau nambahin nggak? Apa itu Reiki? Tadi penjelasannya sudah hampir benar, tapi ada yang mau memperbaiki menggunakan bahasa yang enak. Oke, Novel, silakan.
Ya, Reki ya. Ya, Ya, Reki itu enaknya tuh sebelum kita syuting kita tuh udah reka adegan dulu. Jadi difotoin kalau bisa dari shoot-shootnya atau sih dari shoot-shoot yang kira-kira besok buat syutingnya mau dari shoot ini gitu. Setahunya saya sih gitu. Iya nggak sih? oke. Benar, 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 benar. Oh, iya. Oke, terima kasih. Oh, benar. Gitu ya, Chandra ya. Jadi selain cuma aku sedikit menambahkan, biasanya lebih enaknya teman-teman, kalian sekalian bener-bener seakan-akan kalian udah syuting, tapi memang nggak seproper itu. Jadi kayak langsung bikin videonya, namanya video board. Supaya apa? Supaya kita tahu nih adegan durasinya itu berapa lama dari keseluruhan film. Terus juga kita udah tahu blockingannya itu kayak gimana, apakah masuk akal, apakah bisa direalisasikan atau tidak. Itu fungsinya Reiki. Jadi pada saat Reiki, semuanya kita udah tahu nih mana yang bisa direalisasikan, mana yang enggak. Proses diskusinya itu di situ. Supaya nanti pada saat hari produksi, itu kita nggak banyak mikir, nggak banyak diskusi. Kayak gitu. Oke, coba Chandra kamu tunjuk satu orang lagi buat aku tanyain. Eh, Siapa? ini Kak, Amba Tuking nggak? Oke, Mas Amba. Halo? Hadir Kak. Oke. Karena tadi kamu seneng banget sama visual, aku pengen kamu sebutin apa aja yang ada di departemen kamera. Sorry Kak, lupa. Tadi kurang fokus Kak. Oke. Ini aja deh, yang gampang. Sebutkan lima tahapan produksi. Yang awal banget itu loh. Yang pertama itu development. Yang kedua itu udah lupa. Ya. Teman yang lain mau bantu ngingetin juga nggak apa-apa kok. Saling membantu. Karena seperti yang aku bilang tadi, di sini kita bukan cuma cari ilmu, tapi di sini kita juga bisa membuka relasi. Jadi ya kalau mau bantu temannya nggak apa-apa. Yang Nah, kedua ingat Kak. ini. Apa tuh? Adalah development. Itu praproduksi, itu produksi, pasca produksi, sama distribusi. Oke, tepuk tangan. Oke, tinggal loh si Talita udah nggak ada ya? Kerja atau ngaji. Oh, udah nggak ada. Bilang, Itu Kak. udah habis. Oke, teman-teman. Aku anggap teman-teman sudah kurang lebihnya udah paham, tapi mungkin maaf banget karena kita terganggu oleh sinyal. Jadi mungkin ada penyampaianku yang memang kurang maksimal. Jadi aku harap setelah ini teman-teman bisa baca-baca lagi dari materinya, memahami, dan gak apa-apa banget. Misal kalau kalian bingung, itu gak apa-apa banget ditanyain, bisa melalui grup, bisa nanya langsung ke aku atau ke Zaka, itu juga bisa. Tuh. Nah, untuk memastikan lagi, aku ini benar-benar udah clear, nggak ada pertanyaan ya teman-teman. Iya Kak. Nggak ada Udah paham langsung. tugasnya? Sudah paham tugasnya? Insya Allah Kak paham. Oke. Jadi setelah ini teman-teman bisa istirahat atau bisa melanjutkan kegiatan, mau nyicil tugasnya juga boleh. Nanti batas pengumpulan adalah H-1 dari pertemuan kita selanjutnya. Oke.
Teman-teman, mungkin sebelum aku tutup ada tambahan dari Kak Zaka atau enggak Kak Noval? Enggak ada? Dari Kak Noval ada tambahan? Misal tidak ada, maka aku tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.